kasih dalam Tuhan. Haleluya, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk penyertaanmu yang luar biasa. Kami tidak kekurangan semua yang baik yang datang daripadamu. Dan hari ini kami mau merayakan pribadimu yang adalah Tuhan, Raja dan Juru Selamat kami. Kami mau menaikkan pujian kami mau menaikkan sembah kami. Karena sungguh hanya Engkau saja yang layak menerima pujian, hormat dan sembah kami. Kau saja yang layak terima segala glori dan kuasa. Yesus Kristus Tuhan, tidak ada nama lain. Dan kami mengucap syukur Engkau yang menyertai hamba-Mu Tuhan, Pak Hartono, Bu Linda Tuhan, bahkan umat-Mu Tuhan yang Kau kasihi, yang telah Kau tebus dengan darah-Mu yang mahal itu Tuhan. Terima kasih karena mereka terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Dan Kau mau bukakan Tuhan visi-visi yang baru ya Bapa, sehingga mereka terus Tuhan berjalan di jalan-jalan-Mu Tuhan. Tidak ada satu kuasa apapun yang dapat menghalangi rencana Allah terjadi melalui Tuhan gereja lokal di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang menyertai Pak Arifin, Ibu Vivi, Pak Roni, Kak Nancy, keluarga mereka semua ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih dan kami juga mengucap syukur untuk ibu kota kami Tuhan. Terima kasih karena Jakarta, utara, selatan, timur, barat dan pusat Tuhan ada di dalam pusat kehendak Sang Raja. Pemerintahannya Tuhan ada di dalam tuntunan-Mu ya Bapa. Segala hal yang bertentangan, yang berusaha, bahkan setiap niatan yang jahat Tuhan, itu semua sudah dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mengucap syukur Tuhan bahwa ya, Jakarta boleh makmur, Indonesia boleh makmur Tuhan. Dan terus berada di bawah pimpinan Raja di atas segala raja. Jakarta bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan ibadah pada pagi hari ini Tuhan, dari depan awal hingga akhir terus ada di dalam kehendak-Mu. Hadirat-Mu nyata, kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu jadi dalam kehidupan kami seperti di surga. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Kita mau beri tepuk tangan bagi Sang Raja. Hari ini hari yang terbaik yang Tuhan jadikan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi kehiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersyukur, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan iman.
tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, naikkan syukur untuk kebaikan Tuhan. Akan ku salibku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, berikan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku. Sebab hari ini hari yang terbaik. Hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur. Karena tidak ada satu kuasa apapun yang dapat menghalangi kasih Kristus dalam hidup kami. Itu sebabnya kami telah keluar lebih dari pemenang. Haleluya. Sorakan haleluya. 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 Kibarkanlah Yesus Raja. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya.
Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Jadi kalau di Inggris, kalau raja dan ratunya lagi ada di istananya, maka panji-panjinya akan dinaikkan. Wah, itu rakyatnya senang banget. Sekarang apa yang bisa kita pegang untuk menyatakan bahwa itu adalah panji? Tisu kek, kertas kek, apapun yang Anda bisa. Ya. Coba. Hey, hey, hey. Hey. Karena sang raja ada di sini. Amin. Sang raja ada di sini. Sing haleluya. Hey, hey. Haleluya. Yesus Raja. Haleluya. Oh, bangkitlah. Kita lebih dari pemenang. Oh, kami tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Oh, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit. Ya, ya, ya. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Hey, yeah. Oh, hail King Jesus. Oh, hail King Jesus. Yes. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaanmu yang
berdiri teguh dimanapun kita telah sebagai laskar, kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia bagi Dia. Sekarang waktunya, sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia dan tetaplah setia. Berapapun harganya harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Hey! Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia dan tetaplah setia. Berapapun harganya harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia, yeah. Terlebih mulia mahkota tersedia. Yeah, yeah. Sekarang waktunya sebelum duduk, lihat kanan kiri depan belakang. Sekarang waktunya terus nyatakan kerajaan Allah. Kamu, saya, kita adalah duta-duta besar kerajaan Allah. That's it. The ambassador of the kingdom of God. Woo! Shalom warga kerajaan, saya melanjutkan apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Minggu yang lalu saya sampaikan demi nama Tuhan Yesus, satu roh jahat yang membuat seorang wanita muda jadi juru tenung, saudaraku, dan ahli untuk memberikan nubuatan palsu, ramalan, saudara. Dan dia punya bos, dia punya penguasa-penguasa di belakangnya. Dan Paulus dan Silas dilemparkan dalam penjara dan dimasukkan dalam pasungan. Dibelenggu kaki mereka, leher mereka, tangan mereka. Tetapi ini sangat menarik, kira-kira tengah malam. Tengah malam mungkin saudara alami kesulitan dan aniaya yang paling hebat saudara alami. Tapi Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi mereka tidak berbisik. Mereka menyerukan pujian kepada Sang Raja, kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan apa yang terjadi luar biasa. Mereka ini sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, itu dinamis. Tetapi ketika mereka naikkan pujian, saudara, mezbah itu
menerima yaitu persembahan tubuh kita, tetapi juga sacrifice of praise. Dalam Ibrani 13, marilah kita yaitu menaikkan korban pujian kepada Tuhan. Inilah korban pujian. Kamu digebukin tanpa salah, kemudian seenaknya tanpa diadili masukkan penjara. Tapi jangan lupa, sumber otoritas mereka adalah kerajaan sorga. Secara warga negara, mereka adalah warga negara Romawi. Dan warga negara Romawi punya hak. Hak untuk diadili, hak untuk didampingi oleh pengacara yang disediakan oleh kerajaan. Tetapi mereka memilih kerajaan yang lebih tinggi. Kerajaan yang tertinggi, yaitu kerajaan Allah. Dan apa yang terjadi? Mukjizat. Terjadi gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara goyah, terbuka semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dan yang aneh, saudaraku, tidak ada seorang pun melarikan diri. Coba bayangkan saja kalau LP, ya, lembaga permasyarakatan di kota tertentu, lalu pintunya terbuka. Tidak waktu berapa menit semuanya akan hilang, saudara. Tapi kehadiran Tuhan, bahkan penjahat pun menikmati the peace, the shalom daripada hadirat Tuhan. Dan pada satu kepala penjara yang cuma diperintah oleh para pembesar, para penguasa, dia mau bunuh diri, saudaraku, ya. Seppuku, seperti orang Jepang begitu. Karena dia menyangka orang-orang hukuman telah melarikan diri. Kita lihat who is the boss. Paulus berseru dengan suara nyaring, jangan celakakan dirimu, kami semuanya. Bukan cuma kami berdua ada di sini. Kita lihat kepala penjara itu sekarang Paulus, ya. Lalu kemudian dia bilang, bagaimana aku mendapat selamat? Dia mencoba untuk suit the healing daripada tubuhnya Paulus dan Silas, saudaraku. Dan tanya, bagaimana supaya aku selamat? Believe in the Lord Jesus Christ. Engkau dan semua yang ada di rumahmu. Buat semua saudara yang keluargamu belum semuanya diselamatkan. Ada janji Tuhan yang luar biasa. Pada saat itu, saudaraku, ketika mereka dikeluarkan, para pembesar berkata, lepaskan mereka. Kenapa, saudaraku? Pada saat itu mereka berkata, saya nanya sendiri. Kami ini warga negara Rom. Sekarang dia harus tahu haknya. Saudaraku, yang bisa mengeluarkan dan menghancurkan kuasa kegelapan adalah kerajaan sorga. Tetapi sebagai warga negara, kalau kita warga negara Indonesia harus tahu hak-haknya kita. Dan pada saat itu semua pejabat pembesar itu ketakutan luar biasa. Sebab saudaraku, ternyata mereka adalah warga negara Romawi. Firman Allah berkata dua orang mewakili suatu kerajaan. Maka rajanya ada di tengah-tengah mereka. Artinya di backup oleh seluruh kekuatan hukum yang berlaku di negara itu. Saya mau beritahu kepada saudara, sumber otoritas mereka pakai dua-duanya. Tetapi tentu saja yang tertinggi, lebih tinggi dari kerajaan Romawi. Romawi mencoba menghancurkan kekristenan, tapi mereka gagal. Karena ada kerajaan yang lebih tinggi. Jangan takut dengan aniaya, teruslah memberitakan Injil. Tetaplah berani, tetapi tetap perlu dengan hikmat Tuhan. Usirlah roh-roh jahat dalam nama Yesus. Amin.
Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, oh, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pegang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Wow, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari Bapak Ibu Saudara, naikkan pujian ini dari lubuk hatimu yang paling dalam. Kaulah segalanya, Kaulah dan lihat Bapa sedang memandang kepadamu di dalam hidupku. Yes. Your kingdom, oh, and your righteousness, itu bagianku. Kaulah selama
Si Baba impresi ini yang Roh Kudus taruh di hati saya. Sebab kamu berharga dan mulia di mataku. Dan aku mengasihimu. Kalau Bapak bisa bilang kita berharga dan mulia, demikian kita juga bilang Bapakku yang paling berharga dalam hidup kami. Ambil waktu untuk bicara dengan Bapak pagi hari ini. Ambil waktu. Kau yang termulia, kau yang paling berharga bagi kami ya Bapa. Oh, kau yang termanis, tiada yang sepertimu dalam hidup kami. Biar hari ini kami alami kau lebih lagi. Sebab hanya kau yang kami rindukan, sebab hanya kau yang kami inginkan. Tiada yang lain, hanya kau yang Bapa. Kebaruli biar Allah besar, nama curi biar, kebar curi biar. Lama, kebara, siapa karena basana, ibadah, ibadah, ya Pagi ini kami terima kasih. Kami terima kesembuhan yang daripadamu. Kami terima kesegaran yang baru. Kami terima pernyataan pribadimu lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kau yang berikan kami hikmat. Dan firman yang keluar dari mulutmu sendiri. Yang kami dengar melalui hamba-Mu pagi hari ini. Dan seperti firman-Mu katakan bahwa firman yang keluar daripadamu tidak akan pernah kembali sia-sia. Namun akan menjalankan seperti apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kami. Putra-putri kerajaan Allah yang beriman dan percaya kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan itu akan terjadi di dalam hidup kami. Terjadi dalam hidup kami. Terjadi dalam hidup kami. Kami putra-putrimu pagi hari ini berdiri di hadapan tahta-Mu Tuhan. Dan menerima kasih karunia, menerima pertolongan kami tepat pada waktunya. Haleluya, haleluya. Semua sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita undang hambanya yang luar biasa Pak Janus. Glory. Tepuk tangan bagi Raja kita yang luar biasa. Yes. Shalom warga kerajaan Allah, berapa banyak kita yang merasakan kehadiran Tuhan? Wow, luar biasa. Saudaraku sekalian, siang hari ini saya mau bicara kepada kita tentang penata layanan kerajaan Allah. Selama 2 bulan kita belajar banyak tentang otoritas dan saatnya kita belajar tentang bingkai yang membuat kita efektif melaksanakan otoritas kita. Yang siap dengar firman katakan amin. Bilang kanan kirimu jangan ngantuk. Ya,
Ya, mari kita tetap memulai dari pemahaman kita karena saya suka yang filosofis. Dalam Kejadian pasal yang pertama 26 dan 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Ada apa? Bukan kuasa kegelapan ini. Dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudaraku, pagi hari ini saya ingin membawa kita kembali kepada tujuan penciptaan Tuhan dalam hidup kita. Dia memberikan kita, saya akan selalu ulang-ulang ini, kita mesti ahli di area ini. Gereja kita kuat dalam pengajaran kingdom. Semua jemaat warga kerajaan mesti faham. Yang pertama yang dia beri kepada Adam ketika diciptakan Tuhan, keserupaan. Serupa segambar dengan Tuhan. Artinya begini, Tuhan memberikan sifat-sifatnya bagi kita manusia. Karena dia memberikan bagian dalam dirinya kepada kita, maka kita punya sebuah gairah untuk senantiasa intim dengan Tuhan. Tanpa Tuhan kita mati. Yang kedua, dia memberikan kita otoritas, berkuasa. Ini yang kita pelajari selama bulan ini. Dan yang ketiga, ayat 28, dia memberkati kita. Banyak orang Kristen cari berkat hari-hari ini. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, berkat kita nggak usah cari. Dia sudah melekat dalam hidup kita. Saya kapan hari ditanya, gerejamu khotbah teologi kemakmuran nggak? Enggak. Karena bagi kami warga kerajaan Allah, kemakmuran itu hal yang wajar. Hal yang biasa. Tapi kita ngerasa kurang nggak Pak? Iya kurang. Makanya kalau kita kurang, berlutut di bawah kaki Tuhan. Jadi jangan cari berkat. Kalau Yesus kau miliki, semua sorga kau miliki. Yang keempat, kemampuan untuk bermultiplikasi. Cari jiwa. Ulangan pasal 6 mengatakan, ajarkan anakmu firman Allah, Taurat itu. Ketika kau jalan, lagi duduk, lagi tidur, semua. Agar anak-anak kita tidak hanya jago punya anak biologis. Kita jago bikin anak, tetapi kita nggak jago memuridkan mereka menjadi generasi ilahi. Bapak-bapak katakan amin. Saya amin. Kenapa ini penting saya sampaikan kepada kita? Karena otoritas, radah, ini bicara dua. Kita diajar Tuhan, ketika Tuhan memberikan kita otoritas, kita belajar selama 1 bulan. Tuhan sedang bilang, hei kamu memerintah di bumi. Dan yang kedua, kamu mesti bisa kelola bumi. Ini hebatnya Tuhan kita saudaraku. Saya ketika sudah belajar ini saya usahakan 1 jam saya belajar tentang kingdom theology. Saya ketemu Tuhan itu ajaib. Kita sedang ada di sebuah tempat di mana semua kecukupan sorga dia sudah beri bagi kita. Seharusnya kita semua mempengaruhi dunia. Bilang kanan kirimu, kamu harusnya mempengaruhi. Iya, kita mestinya mempengaruhi karena yang Tuhan beri bagi kita di awal penciptaan sebuah kerajaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Lewat siapa? Lewat kita, lewat saya dan saudara. Kita menjadi pelaksana kehendak Tuhan di bumi. Jadi apa yang ada di sorga mestinya ada di rumah kita. Tapi rumah saya neraka Pak, nah itu terserah kau. Tapi saya berantem terus sama bini saya, lah urusanmu. Tetapi kita
kita diberikan potensi, diberikan kuasa untuk memerintah dan untuk mengelola. Kenapa? Karena Tuhan mau kita semua menjadi perwakilannya di muka bumi. Yang setuju katakan amin. Kita ini menjadi duta besar. Walaupun kami yang khotbah ini ngulang-ulang terus ini. Percayalah, karena ini memang core-nya pengajaran kita. Kita ini duta kerajaan Allah. Tuhan memberikan kita otoritas, radah, memerintah dan mengelola ini, tata kelola ini. Agar kita sebagai raja-raja kecil di bumi membawa sukacita, kebenaran, damai sejahtera, sorga dimanapun kita berada. Jadi salah satu tanggung jawab kita selain memimpin, selain memerintah adalah mengelola bumi. Lalu apa yang kita maksudkan dengan kingdom stewardship? Penatalayan kerajaan Allah, tanggung jawab yang ditetapkan secara ilahi untuk mengelola sumber daya yang ditugaskan oleh Tuhan sehingga membawa kemuliaan baginya dan memperluas kekuasaannya di dunia. Saudaraku, potensi ini Tuhan beri bagi hidup kita. Yesus mati di kayu salib memulihkan 4 hal yang tadi. Dia memulihkan keserupaan kita, dia memulihkan berkuasa, dia memulihkan juga berkat-berkat kita dan memulihkan kemampuan kita untuk mencari jiwa, memuridkan orang lain. Dan ini, penata layanan ini, pengelolaan bumi ini, Tuhan juga beri bagi kita. Mengapa pengelolaan ini sangat penting? Otoritas mesti dikelola. 3 hal itu, waktu kita, harta kita, potensi kita. Semua ini kita punya. Waktu 24 jam, harta yang Tuhan beri dari yang tidak ada sekarang meningkat, ada sesuatu yang kita punya. Dan kita punya bakat, kita punya potensi. Tuhan mau, ini tidak boleh kita pendam. Kita kelola dengan baik. Karena nasib bumi ini tergantung kita. Saya ulang, nasib sekitar kita tergantung kita. Tuhan mau kita ekspansi kerajaan Allah. Tuhan mau kita mengkolonisasi bumi. Biar apa yang ada di sorga ada di komunitas kita. Ada di bumi melalui kita semua. Orang dunia ingin melihat Kristus itu nyata dalam kehidupan kita. Dari cara kita memperlakukan waktu kita. Memperlakukan harta kita. Dan memperlakukan potensi kita. Sehingga pertanyaan ini terjawab. Pak Janus, kenapa Tuhan itu kasih kerjaan kita, kasih Adam dan Hawa kerjaan mengelola taman, mengelola bumi. Cuma satu, ekspresinya. Biar ketika mereka mengelola bumi, mereka mencerminkan karakter Kristus itu dalam pekerjaan sehari-hari. Itu saja. Tuhan gak kasih kita jadi robot, saudaraku. Jangan salah-salahin Tuhan kalau ekonomimu tetap buruk. Jangan salah-salahin Tuhan kalau keluargamu lagi ada di ujung, mau hancur. Jangan salahkan Tuhan kalau anakmu bandel. Karena kita kadang kalah di urusan mengelola waktu kita, mengelola harta kita, mengelola potensi kita. Karena kalau kita mengelola otoritas kita sedang menuju kepada sebuah kehidupan yang lebih dari sekedar seorang pemenang. Ya. Jangan sampai doa kita, bahasa roh kita menggetarkan sorga dan bumi. Malaikat mungkin getar-getar di sorga. Tetapi kita, waktu kita, bakat kita, harta kita, hati kita melekat kuat dengan 3 hal ini. Ini jadi problem. Ada tim doa, begitu kenceng, begitu bersemangat. Bahasa rohnya kuat. Tapi dikejar-kejar oleh tukang utang. Pas lagi doa di WA, bayar bu utangnya.
debt collector. Kita mau bicara apa tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus kalau kita kayak gitu? Kita akan menghabiskan waktu kita. Harusnya kita bisa cepat berjalan bersama dengan Tuhan kepada destiny kita. Tapi nyangkut gara-gara semua hal yang mesti kita bayar karena keputusan kita yang salah di masa lalu. Waktu, harta, dan potensi. Ini penting saudaraku, ini penting. Itulah sebabnya untuk dapat mengelola semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Ingat ini, kita mesti punya pola pikir manajerial. Gak ada yang lain. Saudara dan saya harus memiliki pola pemahaman bahwa selama kita ada di bumi ini, kita gak punya apa-apa memang. Kita bukan pemilik. Kita mesti mengadopsi pola pikir manajerial dan bukan pola pikir kepemilikan. Sekali kita menganggap apa yang kita punya sekarang ini milik kita, engkau sedang berselisih dengan raja utama. Serius, engkau sedang berantem sama dia. Kau mengambil haknya dia. Selama kita mengaku semua yang kau punya sekarang karena kekuatanmu untuk mencapainya, engkau sedang membuat sebuah percekcokan dengan raja utama. Siapa yang bisa melawan Tuhan? Itu sebabnya ketika kita berselisih dengan raja utama sebagai raja kecil, penguasa di bumi, kita berselisih dengan raja utama, gak heran kita dijajah oleh iblis setiap hari. Kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita yang buka celah kok, kita yang buka akses. Harusnya kita menyatu dengan pokok anggur yang benar. Tapi hari itu kita nganggap semua yang kita punya ini milik saya, bukan milikmu Tuhan. Kita lepas dari pokok anggur yang benar. Maka iblis datang menjajah kita hari demi hari. Kita harus mengelola segala sesuatu yang kita punya sesuai dengan petunjuk Raja kita, Yesus. Ingat, hidup kita ini sementara. Lihat batu nisan, tanggal lahir, tahun lahir, strip, tanggal lahir, tanggal bulan meninggal. Di antara dua waktu ini ada strip, hanya pendek. Kita nggak ada urusan jadi orang apa lahir, kapan kita lahir, urusan Tuhan, kedaulatan Tuhan, betul ya? Kapan kita mati pun kita nggak pernah ngurusin. Mau matinya gimana, kita nggak usah pusingkan, kedaulatan Tuhan. Tapi antara waktu lahir sampai kita dipanggil Tuhan, di sini kita mesti mengelola semua yang Tuhan percayakan dengan caranya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kenapa kita disuruh mengelola? Untuk menghasilkan kebaikan dan berkat bagi orang lain. Bukan untuk kita. Apa yang kita punya sekarang, Tuhan sedang didik kita menjadi seorang distributor yang baik. Tuhan mengajar saudara, mengajar kita semua untuk menjadi seorang saluran berkat yang ilahi. Bukan jago menimbun, bukan jago mengumpulkan, bukan jago mengklaim ini semua punyaku, enggak. Yang Tuhan mau adalah kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Matius 25, 14, 19. Ada orang, seorang bos, seorang tuan akan pergi ke luar negeri. Saya singkat saja. Dia panggil hamba-hamba yang dia percaya tentunya. Dia kasih 5 talenta, dia kasih 2 talenta, dan dia kasih 1 talenta untuk 3 orang yang berbeda. 5 talenta itu upah 82,5 tahun zaman itu. Pikir-pikir sekarang. Harga dari 5 talenta itu gajinya orang selama 82 tahun. Itu bukan harta yang murah itu, mahal. 2 talenta upah 33 tahun.
Dan 1 talenta 6.000 dinar, 16,5 tahun. Berharga. Kata talenta kalau kita belajar dalam bahasa Yunani itu berarti potensi, bakat. Keren ini. Jadi Tuhan kasih kita itu talenta yang memang besar, yang dunia tidak bisa kasih, dan itu begitu luar biasa. Tidak bisa diciptakan oleh manusia tuh bakat atau talenta. Tapi dari ukuran-ukuran ini saudaraku kita menemukan betapa besarnya tanggung jawab pengelolaan kita. Ini dulu kita camkan baik-baik. Betapa besarnya tanggung jawab pengelolaan atas semua fasilitas yang Tuhan beri dalam setiap hidup kita. Bagaimana tanggapan majikan yang mengelola dengan baik diberikan tanggung jawab lebih banyak? Satu orang yang menyembunyikan talenta karena cuma dapat 1 tadi, Tuhan ambil talenta itu. Dan dia berikan kepada orang yang dapat 10 tadi. Hamba yang jahat ini yang tidak memberdayakan talentanya, Tuhan itu melemparkan dia ke tempat yang paling gelap di mana ada tangisan dan kertak gigi. Saya mau kasih tahu kepada kita, dari pelajaran ini, dari ayat ini, semua yang Tuhan hari ini percayakan kepada kita, mesti kita tanggung jawab sama Tuhan. Gak bisa kita main-main saudaraku, gak bisa. Kita mesti serius sekarang ikut Tuhan, gak bisa kita main-main. Kenapa? Karena apapun yang Anda salah urus, Anda akan kehilangan. Tunjukkan bro. Apapun yang kita salah urus, kita akan kehilangan. Pernikahankah kita salah urus? Istri meninggalkan kita. Anak-anak kita nggak urus, tidak kelola dengan baik. Anak-anak membangkang dan memberontak sama kita. Harta, uang kita nggak urus, ditilep orang, ditipu orang. Semua hal yang kita tidak bisa urus, kita akan kehilangan. Penting untuk kita minta setiap hari sama Tuhan. Untuk kita bisa mengelola semua yang Dia percayakan. Kita menjadi pengelola yang setia. Kita menjadi pengelola yang memikirkan bagaimana segala sesuatu yang kita punya ini makin besar. Tanggung jawab kita makin banyak. Dan itu untuk memberkati orang lain. Dan di dalamnya Tuhan dimuliakan. Yang setuju katakan amin. Karena Tuhan tidak selalu memberikan apa yang Anda doakan. Dia memberikan, Dia pasti memberikan apa yang dapat Anda kelola. Tuhan, saya minta rumah lebih besar. Tuhan lihat apartemenmu gak dirawat dengan baik. Tuhan, butuh kendaraan lebih besar. Kendaraanmu yang itu aja kamu gak bisa urus. Gak pernah kamu bawa tune up bengkel segala sesuatu dengan baik. Tuhan lihat kamu gak bisa dipercaya. Tidak kredibel. Jangan minta. Segala sesuatu yang kita minta dan itu kita gak bisa urus. Tuhan anggap keinginan hawa nafsu. Saya ulang, khotbah ini mungkin keras, tidak apa-apalah. Segala sesuatu yang kita minta sama Tuhan dalam doa kita. Tapi Tuhan menganggap kita nggak bisa kelola barang itu nanti. Hal itu nanti Tuhan anggap itu kedagingan kita. Hawa nafsu yang mengikat kita. Jadi saudaraku ini penting. Saya tidak tulis di teks, saya bacakan saja. Yakobus 4 ayat 3. Kamu berdoa juga. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Itu ayatnya. Jadi segala sesuatu yang kita minta kepada Tuhan. Tetapi itu
Tuhan lihat kita nggak bisa kelola, Tuhan bilang apa? Hawa nafsu. Makanya dia nggak beri. Jadi kalau akhirnya kita punya pemikiran sekarang, kalau kita setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan apa saudaraku? Memberikan perkara-perkara yang lebih besar. Masuk akal nggak? Itu maksudnya. Setia dengan apa yang kita punya sekarang. Jangan cepat-cepat kaya, karena kaya itu kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan lihat kita minta, Tuhan aku pengen kaya, pengen ini semua, tidak salah. Keinginan itu tidak salah kita minta. Tapi yang Tuhan cek pertama, kesiapan kita mengelola semua kekayaan kalau Dia beri kepada kita. Itu sebabnya Tuhan senang memproses kita. Tuhan senang mengizinkan kita ke dalam berbagai-bagai penderitaan. Karena Tuhan mau lihat kesetiaan kita, komitmen kita, sikap kita ketika ditindas. Apakah bersungut-sungut, apakah kita ngomel, apakah kita marah. Tapi saya percaya Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Yang setuju katakan amin. Bagaimana respon kita menjadi seorang penata layan yang baik dalam kerajaan Allah? Yang pertama, miliki kepuasan. Ini basic sekali. Gak ada cara lain. Yang pertama sekali, agar kita mampu menjadi seorang pengelola yang baik, menjadi steward yang baik, maka kita harus merasa puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Bahkan ketika kita berusaha untuk memperbaiki kehidupan kita atau gaya hidup kita, tetap ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kita. Saya harus memberikan sebuah disclaimer di sini. Kepuasan yang saya maksudkan tidak berarti Anda tetap berada di tempat sekarang. Enggak. Tetapi itu berarti kondisi kita tetap baik-baik saja dengan keadaan sekarang sampai nanti Tuhan mempromosikan hal yang lebih besar kepada kita. Amin. Nah, itu penting. Jadi jangan silau sama berkat orang. Jangan silau. Jangan silau dengan semua pencapaian orang. Karena berkatmu sama dia, itu Tuhan yang tetapkan. Kalau ada orang diberkati dengan luar biasa, jangan lihat sekarang. Lihat dia berjerih lelah, bayar harga bersama dengan Tuhan untuk mendapat kepercayaan dari Tuhan sekarang. Ini penting. Jadi kepuasan ini mesti kita kelola dalam hidup kita. Yohanes 10:10 mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tapi Pak, Yesus mengatakan kita punya hidup berkelimpahan. Iya, karena kita memikirkan kelimpahan itu hanya uang. Foto ini jadi status bapak-bapak hari ini, ibu-ibu di medsos kita. Kelimpahan itu 5 aspek. Jangan pikir berkat itu hanya hepeng, cien, money. No. Kita percaya Yesus, kemakmuran rohani, kau bertuhankan Yesus, itu berkat. Ini basicnya semua. Kalau kita punya ini, yang pertama ini ngikut. Kemakmuran pikiran. Gembala kita Pak Hartono sering ngajar kita toh, punya pikiran yang dikuasai oleh firman. Sekalian kemakmuran jiwa, sama itu. Bayangkan, kita menjadi pelaksana kehendak Tuhan di muka bumi, tapi miring, ayo kayak apa? Orang dunia bilang, Tuhanmu mana? Setiap kita ngambil keputusan emosi, ada hal-hal yang gak enak, respon kita negatif. Macam apa? Tapi kalau sekarang kita bisa sabar, kita ngambil keputusan dengan benar, tidak lagi kondisi marah. Hei, engkau berkelimpahan loh. Ya, ubah pola pikir kita. Kelimpahan itu gak mesti uang.
Basicnya itu nomor satu, rohani, bertuhankan Yesus. Maka dia bisa kuasai pikiran kita, dia kuasai jiwa kita. Kemudian baru kalau jiwa kita sehat, pikiran kita sehat, karakter kita baik, keserupaan itu dipulihkan, baru Tuhan percayakan kau harta. Yang terakhir, kemakmuran relasional. Suatu kali murid-murid bertanya, Tuhan, kami sudah meninggalkan Engkau, apa yang menjadi upah kami? Yesus bilang, barang siapa mengikut aku, meninggalkan semua yang kalian punya, kau punya kawan berlipat-lipat, 30, 100, 60, 100 kali lipat. Manusia yang menjadi saudaramu di muka bumi. Kemakmuran relasional. Punya teman itu berkat loh. Itu makanya gereja kita ini kuat dalam pertemanan, dalam hubungan. Coba lihat kanan kirimu, kamu teman yang baik enggak? Coba tanya. Jangan bilang bayar utang sama dia, enggak ada utang di sini ya. Iya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu yang belum berkomsel, joinlah komsel kita ya. Karena komsel itu mendatangkan kemakmuran. Iya, benar. Komunitas itu kemakmuran loh. Karena kita bisa saling di situ, menasihati, memberikan masukan, menegur, saling. Bayangkan kalau nggak ada orang tegur kita. Kadang-kala kita udah merasa cakep, tapi orang bilang enggak, lu nggak cakep, ada cemong-cemong di wajahmu. Kita nggak bisa lihat wajah kita, teman kita bisa lihat wajah kita, betul nggak? Enggak, kayaknya alismu miring deh. Enggak, orang saya pakai penggaris tadi. Teman kita bilang, enggak, alismu miring. Nah itu gunanya teman. Catat ini ya, hari ini kita nggak boleh lagi punya pemahaman kelimpahan itu hanya urusan uang. Ini semua kelimpahan yang Tuhan berikan bagi warga kerajaan. Lalu bagaimana Pak untuk saya bisa tetap bahagia, puas dalam hidup saya ini? Kita masuk kembali kepada penciptaan kita, Kejadian 2 ayat 10, ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Taman Eden, hadirat Tuhan untuk mengusahakan dan memelihara. Mengusahakan, memelihara, mengelola taman itu. Yang pertama, agar engkau bisa tetap puas dengan semua yang kita punya sekarang. Sampai nanti Tuhan mempromosikan kita, tinggallah dalam hadirat Tuhan. Gak ada yang lain, gak ada yang lain. Tinggal di Eden, tinggal dalam hadirat Tuhan. Karena sebelum manusia mampu untuk mengelola, mengusahakan memelihara taman itu, yang pertama modal utamanya Eden. Saudaraku, hadirat Tuhanlah sumber kepuasan hidup. Kenapa kita nggak puas? Karena merasa Tuhan jauh dari hidup kita. Ketika kita merasa Tuhan itu melekat, seperti Adam dan Hawa punya kebiasaan Tuhan itu berjalan di Eden dan mereka berkomunikasi. Disitulah mereka tidak punya waktu untuk memikirkan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Gak ada. Tapi ketika mereka digoda oleh iblis, jatuh dalam dosa. Saudaraku, kalau kita merasa hari ini kita banyak bersungut-sungut dengan apa yang kita punya, kita gak pernah lagi berterima kasih sama Tuhan dengan apa yang kita punya sekarang. Yang kita bisa lakukan, datang kembali Bapa pencipta kita, sumber kita. Mungkin engkau sudah lama gak berdoa, karena pahitnya hidup yang kau alami. Hari ini, terlalu banyak omelan di hati kita. Terlalu banyak sakit hati, trauma-trauma hidup yang berat. Kalau engkau seorang pria, ingat ini, tugasmu ada di hadirat Tuhan. Kalau engkau seorang wanita, ingat tugasmu ada di hadirat Tuhan. Gak ada yang lain. Kenapa mata kita silau dengan pencapaian orang? Kenapa mata kita silau dengan apa yang orang lain dapatkan?
Karena engkau tidak pernah melihat dirimu berharga di mata Tuhan. Itu tadi Kak Maya bilang. Selama saya bisa menangkap perspektif VOV-nya Tuhan kepada saya tidak perlu meminta apapun karena Dia cukup bagi saya. Selama mata kita nggak pernah tertuju kepada Tuhan, maka mata ini, Yohanes menyatakan itu keinginan mata. Kita mencoba membandingkan diri kita sama orang. Tapi kalau kita datang sama Tuhan, mungkin menangiskah, mungkin kita menjeritkah, termehek-mehekkah, nggak apa-apa. Selama Tuhan mengintervensi roh dan jiwa, hati, tubuh kita, percayalah, yang kau dapatkan itu damai sejahtera. Aman dalam penyertaan Tuhan. Jadi kalau sekarang hidup kita sedang mengalami tidak baik-baik saja, jangan lari dari hadirat Tuhan. Jangan lari. Yang kita perlu, jangan memperbanyak perselisihan sama raja kita. Kita rekonsiliasi, datang sama Tuhan. Dan saya meyakini ada solusi, ada hal, hadiratnya itu akan membebaskan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah yang harus kita lakukan menjadi seorang steward yang baik adalah hormati raja kita. Gak ada yang lain. Yang pertama tadi punya puas dalam diri kita. Dan yang kedua, kita menghormati raja kita. Kenapa? Matius 6 ayat 24 mengatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tuhan bilang, cara kita untuk menghormati raja utama kita tidak jatuh ke dalam cinta akan uang. Kita boleh memiliki uang, tetapi jangan mencintai uang. Karena Tuhan mau dia harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Dia harus menjadi raja utama di dalam hidup kita. Nah, disinilah perlunya pengenalan kepada Tuhan. Kalau Tuhan menunjukkan dirinya sebagai sumber dalam hidup kita, saudaraku, maka kita mesti menghormati Dia. Saya mau bicara yang sensitif kepada kita. Ulangan 14:23. Kenapa saya bilang sensitif? Karena banyak orang sekarang gak mau khotbah ini. Tidak apa-apa. Tapi dalam kerajaan Allah kita harus belajar. Di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allah. Yang Tuhan bilang, kalau kita ingin menghormati Dia, seluruh pengelolaan atas keuangan kita, segala hal harta yang Tuhan percayakan kepada kita, Alkitab menjelaskan yang namanya persepuluhan. Maksud Tuhan untuk kita belajar mengembalikan persepuluhan dan menabur, kan banyak persembahan kan, adalah itu. Untuk belajar takut akan Tuhan. Kenapa ribut urusan persembahan, persepuluhan? Karena yang dilihat jumlahnya doang. Gak dilihat maknanya. Makna yang Tuhan mau Dia sampaikan kepada kita. Kita belajar untuk selalu takut akan Tuhan. Jadi Tuhan mau kita mengakui posisi otoritasnya. Karena Dia sebagai sumber dan penyedia bagi kita. Tapi sulit Pak memahami apa yang Bapak sampaikan. Saya kasih tahu. Adam dan Hawa menjadi raja di Taman Eden. Ada gak batasnya? Ada. Apa itu? Dia Tuhan kasih pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan kasih pohon kehidupan yang mereka gak boleh kutak-katik yang dua pohon itu. Ada batasnya.
Jadi ketika Tuhan mengatakan kepada kita tentang persepuluhan dan persembahan, mengajar kita untuk mengakui posisi otoritasnya. Dia sebagai penyedia, dia sebagai sumber atas semua yang sudah kita gunakan dalam diri kita. Belajar untuk selalu takut akan Tuhan artinya mata ini tertutup untuk berkat-Nya, mata ini terbuka untuk sumbernya. Itu yang Tuhan mau. Beneran ini. Serius. Jadi Tuhan ingin kita belajar takut sama Dia untuk tidak fokus kepada sumber dayanya, tidak fokus kepada berkat-Nya, tapi kepada Sang Sumber. Tuhan ingin mengajar kita agar kasih kita tetap kepada Dia, bukan kepada harta. Karena kita ini levelnya tadi manajer, bukan pemilik, bukan. Kita ini raja kecil, kita ini masih punya raja utama. Tanda ketundukan kita kepada raja utama, kita menghormati otoritasnya. Alkitab mengajarkan memberikan 1/10 dari apa yang kita punya. Tuhan gak butuh loh duit kita. Tapi yang Tuhan mau, cek hati kita. Yang Tuhan pengen ajarkan agar engkau belajar untuk takut akan Tuhan, tidak terikat dengan harta yang membuat kita bisa terbuai ini. Itu yang Tuhan mau. Jadi tidak harus menjadi polemik kalau kita mendapatkan makna rohaninya. Percayalah, gereja kita ini bukan Pak Hartono yang pegang uang. Semua dikelola. Jemaat yang berkekurangan. Kita punya satelit-satelit di luar kota yang harus kita support. Banyak hal. Jadi saya belajar untuk tidak memusingkan uang itu kemana. Yang saya jaga, saya harus belajar untuk hormat sama Tuhan. Gitu. Rahasia tidak berkekurangan. Persepuluhan dan tata kelola keuangan kita. Apa ada di antara Bapak Ibu karena mengembalikan persepuluhan miskin sekarang? Gak ada. Yang ada, Tuhan melindungi semua aset kita. Yang ada, Tuhan menyertai langkah kaki kita. Kita dijauhkan dari semua mara bahaya, dari sakit penyakit. Kenapa? Karena mengakui otoritasnya dalam hidup kita. Yang kedua, tata kelola, punya anggaran, budgeting. Kita budget, kita artinya persepuluhan ini kan tadi mengakui otoritas Tuhan. Kemudian kita tata kelola keuangan kita artinya apa? Mengakui tanggung jawab kita kepada Tuhan untuk mengelola sumber daya dengan baik, dengan bijak, tata kelola. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ingin berkekurangan, dua hal ini saja. Hidup kita tidak akan pernah berkekurangan. Tuhan pelihara kita tepat pada waktu. Kenapa? Itu tadi maknanya cuma di situ. Jangan dibawa ke yang lain. Maknanya kita mengakui otoritas Tuhan dan kita tetap takut kepada Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Sehingga ketika orang belajar untuk takut sama Tuhan, dia berbisnis tidak akan salah loh. Betul. Kita mau bikin sebuah kerjasama mitra dengan orang lain. Kita menerapkan nilai-nilai kerajaan. Kenapa? Karena Yesus melihat kita. Kita gak ingin menduka citakan hati Tuhan kita. Kita berbisnis dengan baik, menghargai karyawan kita, melakukan segala sesuatu, mungkin skala kecil usaha kita sampai sudah besar, kita melakukannya seperti yang Tuhan mau. Itu namanya takut akan Tuhan. Yang ketiga, oke saya masih ada waktu. Yang ketiga adalah rendah hati dan murah hati. Apa artinya rendah hati, Pak? Saya mulai dari sebuah pernyataan begini, nikmatilah apa yang Tuhan sudah beri. Hargai diri kita juga dong. Liburan sama istri sama anak, silakan. Makan enak, silakan. Nikmati. Karena itu berkat Tuhan, sudah sah menjadi milik kita. Mau pergi Pak ke Amrik, silakan. Kami mau pergi dulu Pak, naik kapal pesiar, mau silakan. Gak ada larangan. Tapi yang Tuhan bilang cuma satu. Jangan sombong dan jangan tinggi hati.
karena semua pencapaian itu. Apakah cukup hanya kita menikmati? Enggak. Makanya ada kata murah hati. Tujuan Tuhan tadi kita belajar mengelola, mengembangkan semua harta, potensi, waktu kita, agar semua pencapaian yang kita dapat bersama dengan Tuhan ini, orang lain juga menikmatinya. Karena kita bukan pemilik, kita distribusinya Tuhan, distributornya Tuhan, salurannya Tuhan. Prinsip penata layan begini, prinsip pengelolaan begini. Nikmati apa yang Tuhan sudah berikan, persilahkan orang lain untuk menikmati berkat itu, dan biarkan Tuhan mendapatkan pujian dan kemuliaan dari semua yang kita bisa lakukan. Itu maksudnya. Jadi bukan hanya untuk kita saja, tapi ada bagian orang lain. Itu makanya kalau kita belajar 1 Korintus pasal berapa itu, ada benih yang kita makan, ada benih yang kita tabur. Betul? Itu maksudnya. Jadi semua hasil pengelolaan ketika Tuhan menumbuhkan, menghasilkan itu, ada bagian orang lain di situ. Dan orang lain itu akan memuliakan karya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Ulangan 8, 11, 14, 17. Ini nasihat Tuhan kepada orang Israel. Saya bacakan, tidak semua saya bacakan. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat 12. Kalau engkau sudah makan dan kenyang, rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, kamu punya lembu sapi, kamu punya kambing domba, emasmu makin banyak, perakmu bertambah banyak. Tuhan bilang, segala sesuatu dalam hidupmu makin banyak. Kok kalian gak ada aminnya sih? Iya dong, amin dong. Iya dong, amin. Ayat 14. Jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan. Sampai sini dulu. Pertanyaannya, bagaimana Pak cara kita melupakan Tuhan? Yang paling mudah, kalau engkau tidak pernah lagi ada dalam hadirat Tuhan. Paling mudah. Iblis akan membuat engkau sibuk dengan cara, oh ini kan wujud penyembahanmu sama Tuhan. Lupa, hei, penyembahan utamamu itu di Eden. Dan engkau ekspresikan dalam mengelola. Saya kasih tahu kepada kita, untuk menghindarkan kita dari tinggi hati, engkau bersyukur dan ada dalam hadirat Tuhan. Caranya gimana? Mulai suami istri berdoa di rumah bersama-sama. Ajak anak-anak untuk saat teduh bersama-sama. Simple. Renungkan firman dan lain sebagainya. Maka jangan, 17, janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan. Tidak boleh. Kita tidak boleh bilang itu dalam hati kita. Karena Tuhan, kita sedang akan berselisih nanti dengan Tuhan. Jadi jangan sampai kebanggaan kita, pencapaian kita mengubur identitas kita, keserupaan dengan Tuhan tadi. Seluruh berkat Tuhan harusnya mendorong kita untuk makin takut kepada Tuhan. Seluruh yang Dia percayakan kepada kita harusnya membuat kita semakin mengabdikan diri ini untuk kemuliaan Raja kita. Saya masuk bagian yang terakhir. Anda harus merdeka. Apa maksudnya? Tuhan itu pemilik, kita ini manajernya. Tapi kadangkala kita ini mengambil area Tuhan. Sehingga kita masuk dalam berbagai-bagai pencobaan dalam hidup kita. Karena kalau kita gagal mengakui kepemilikan Tuhan, kita menganggap diri kita menjadi pemilik, tanggung jawab kepemilikan berpindah ke tangan kita, maka seluruh masa depan kita gadaikan untuk mengurusi hal-hal yang salah di sini.
Tadi saya bilang di awal, harusnya kita bisa cepat, speednya bersemangat ikut Tuhan. Harusnya kita banyak waktu memikirkan bagaimana gereja saya maju. Bagaimana gereja gue makin berkembang. Bagaimana komsel saya makin maju. Bagaimana doa kami hari Selasa ini makin bersemangat. Kita harus memikirkan itu. Bagaimana agar keluarga kami makin mengalami Kristus. Kita pikirkan segala sesuatu. Tetapi karena salah mengambil keputusan. Kita mengambil area, harusnya kita cukup pengelola, kita manajer, tapi kita mengambil kepemilikan Tuhan. Sekarang kita masuk dalam berbagai-bagai pencobaan. Terus kita bilang sama Tuhan, Tuhan, saya sekarang gak punya apa-apa. Gak ada hal yang bisa saya persembahkan untuk Engkau Tuhan. Minus, miskin, melarat, semua gak punya. Saya ingin kita merenungkan Markus pasal yang ke-10. Teman-teman musisi bisa maju karena saya akan selesai. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta. Bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Dia buta. Kita ini seperti Bartimeus. Gak punya apa-apa, salah ambil keputusan. Kita sedang membayar banyak hal masa depan kita untuk masa lalu kita. Kita seperti Bartimeus kadang. Gak punya apa-apa untuk kita bawa sama Tuhan. 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Makna rohani ini yang ingin saya bagikan kepada kita. Kalau engkau sekarang sedang menggadaikan masa depan, dan hari ini engkau capek dengan hidupmu karena keputusan yang salah, kau minta belas kasihan Tuhan. Sudahi perselisihan dengan raja utama. Gak ada yang lain, sudahi. Stop. Pindah ke area manajerial sekarang. Jangan lagi pemilik. Karena pemilik itu otoritas Tuhan. Apakah Tuhan akan mengasihi kita? Ya, Dia Tuhan yang baik. Engkau diciptakan serupa, segambar dengan Dia. Itu identitas kita. Tapi dosa saya sudah banyak. Kalau engkau mengakui dosamu, Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni dosamu. Janji Tuhan. 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Mungkin istrimu ngomel-ngomel, ngapain lu cari Tuhan? Hidup lu gak bakal berubah. Suami mungkin melemahkan engkau mulai menata hidupmu agar Tuhan berbelas kasihan sama engkau. Tapi ada orang-orang dekat kita yang bilang, hey stop, jangan ngomong, Tuhan lagi repot. Hari ini, kalau engkau datang kepada Dia dengan seruan iman, mata Tuhan tertuju padamu. Tuhan bisa membedakan mana seruan yang biasa dan mana seruan dengan penuh iman. Gitu. Orang-orang berisik. Yesus lagi menginjil, lagi memberitakan firman, lagi khotbah, lu gangguin. Tapi dia gak mau kalah. Dia bilang, anak Daud, kasihanilah aku. 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buat yang berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Meninggalkan jubah itu meninggalkan masa lalu yang melekat, ditinggalkan. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. 51 ini pertanyaan aneh. Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kalian tahu gak teman-teman, kenapa Yesus selalu nanya, apa yang harus aku lakukan? Apa keperluanmu? Apa kebutuhanmu? Kita bisa katakan, aku lagi sakit Tuhan. Aku lagi dikejar orang nih, belum selesai. Bisnisku lagi seret Tuhan. Rumah tanggaku lagi hancur. Suamiku mulai gak setia Tuhan.
Sebutin hari ini. Yesus perlu klarifikasi dari mulut kita. Karena kalau engkau tahu problemnya, itu mesti keluar dari mulut. Kita gak bisa bilang, Tuhan tahu isi hati saya. No. Tuhan ingin kamu menang atas masalahmu. Dengan cara apa? Ngomong, saya butuh engkau Tuhan, problemku ini. Baru dia bisa tolong kita. 52, kata Yesus kepadanya, pergilah, imammu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga, melihatlah ia. Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Saudaraku, di dalam mengikut Tuhan, ada senantiasa belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Seperti apapun, dalam lembah-lembah kekelaman, dalam kehidupan yang sulit, kegagalan-kegagalan kita masa lalu, saya percaya yang Tuhan mau adalah kita datang dengan keberanian dan keyakinan. Pahami, tahu Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Kalau anaknya datang kepada dia, tidak akan pernah ditolak. Tuhan akan memberi kelegaan dan solusi dalam kehidupan kita. Selamat menjadi pengelola yang baik, saudaraku, yang memuliakan Bapa di sorga. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kita tanjung Dia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Ada sebuah momen yang saya bisa rasa pada siang hari ini. Bolehkah kita mengambil teman 2 orang atau bertiga saling mendoakan? Silakan. Cari teman, doakan dia. Dia perlu dikuatkan loh menghadapi hari-hari yang sulit. Para pekerja boleh membantu teman-teman yang mungkin belum ada pasangan. Doa. Silakan, mau sama istri, mau sama teman, boleh. Ini kita doakan, beneran ini. Ini banyak orang gagal mengikut Tuhan gara-gara gak bisa kelola. Doakan dia. Mau peluk, silakan peluk. Berkati dia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, oh. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, kami bersyukur buat pesan Tuhan buat kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin buat kami, supaya kami semuanya makin hari makin serupa dengan Engkau dan menjadi warga kerajaan yang setia, yang hormat takut akan Engkau, mengerjakan seluruh kehendak-Mu atas kehidupan kami. Kami memberkati hamba-Mu, Pak Chandus sudah menyampaikan isi hati-Mu, biar hikmat Tuhan terus ada padanya. Tuhan yang mengurapi terus hamba-Mu ini, roh hikmat dan wahyu Tuhan bekerja atas hidupnya. Bersama keluarga, Tuhan yang memelihara semuanya. Kami bersyukur ya Tuhan, berterima kasih. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami mau intim dengan sumber kami, Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya belajar bahwa kenapa banyak orang Kristen mengalami kesulitan keuangan. Bahkan ini termasuk hamba-hamba Tuhan, bahkan ini termasuk pendeta. Yang pertama itu adalah masalah otoritas. Saya melihat ada banyak orang tidak beres hidupnya dengan otoritas. Mereka tidak hormat, mereka tidak taat kepada otoritas. Dia langgar otoritas di atasnya. Mereka mengalami banyak kesulitan keuangan. Makanya saya sering sampaikan untuk belajar kita tunduk taat kepada otoritas yang di atas kita. Jangan macam-macam dengan otoritas. Itu yang pertama. Yang kedua, itu masalah kesombongan. Tadi udah disinggung banyak. Saya lihat orang yang sombong itu adalah, Alkitab ngomong itu akar kehancuran. Dan itu yang saya perhatikan. Banyak orang mengalami kehancuran dalam rumah tangga, khususnya dalam keuangan. Itu karena kesombongan. Susah dia nasihati, mau berontak, mau ngatur sendiri. Ya, ditegur gak mau, defend. Nyalahkan orang lain, nyalahkan pemimpin, nyalahkan semuanya. Hati-hati dengan kesombongan, ya. Sekali lagi jagai di situ, jangan sombong. Dan ini yang tadi udah banyak disinggung. Yang ketiga, kenapa banyak mengalami kehancuran atau kesulitan keuangan? Karena pengelolaannya tidak benar. Ya, jadi ya, tadi sudah banyak disinggung. Makanya ayo kita kelola keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dikelola dengan hikmat Tuhan. Ya, termasuk waktu juga. Ya, ada waktu bekerja, ada waktu beribadah. Jangan dibolak-balik, jangan dicampur aduk, saudara. Ya, jadi Tuhan sudah tetapkan untuk ibadahlah. Ya, jangan karena saya bersyukur ya. Saya lihat ada orang-orang itu yang berani tadi bayar harga untuk ibadah. Bukan karena rutin, tapi mereka tahu ini hatinya Tuhan. Jadi jangan salah kelola, benar Bapak Ibu. Jangan kelola dengan keuangan, jangan salah kelola. Tadi disinggung masalah perpuluhan. Saudara, jangan pedulikan yang di medsos itu Bapak Ibu.
Saudara punya rumah rohani di sini. Kami tidak takut ngomong soal perpuluhan. Karena ini hati Tuhan. Saya tahu perpuluhan di gereja kita, saya tidak pegang. Kita hamba Tuhan tidak pegang. Saya ngajar ini, kami ngajar. Karena untuk kepentingan saudara dan saya. Saya rindu, terutama Tuhan, Raja kita rindu, saudara diberkati berlimpah-limpah. Tapi dengan tujuan yang benar. Punya tujuan kerajaan yang benar. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala di sini, saya berterima kasih buat kesetiaan jemaat Tuhan di sini mengembalikan perpuluhan. Saya berterima kasih dan saya bersyukur untuk itu. Jumlahnya Tuhan tidak lihat jumlah, tapi ketaatan saudara. Saya tahu karena pertama saudara takut akan Tuhan, yang kedua saudara cinta rumah di tempat ini. Kelola semua kepercayaan Tuhan ini butuh duit Bapak Ibu, betul? Kita dipercaya banyak hal oleh Tuhan, butuh duit. Saya dengan para bendahara kelola semuanya keuangan. Ya, untuk semua kepercayaan yang Tuhan beri. Dan saya bersyukur punya jemaat yang tidak cinta uang. Tahu cinta rumahnya yang Tuhan percaya. Ya, saya bersyukur, saya berterima kasih. Saya tidak nyindir saudara yang tidak kembalikan perpuluhan. Tapi kalau saudara tersindir, bertobatlah Bapak Ibu. Betul, bertobatlah. Supaya saudara tidak cinta uang, betul. Pak, saya memberi hidup saya, gombal saya ngomong. Yang 10 aja tidak kasih, mau 100% apanya yang dikasih. Betul ya, setiap kecil kan dikasih yang besar katanya. Saya tidak percaya itu ya. Jadi saya bersyukur untuk itu. Pertama, tetap hormati, taat sama otoritas ya. Yang kedua, jangan sombong, tetap rendah hati ya. Kalau dipercaya Tuhan lebih, tetap rendah hati. Yang ketiga, minta hikmat terus kelola keuangan saudara ya. Ingat, waktu saudara diberkati keuangan lebih, gaya hidupmu jangan dilebihkan lagi. Ya, gaya hidupnya jangan makin lebih lagi. Tapi gaya kemurahan hatinya makin lebih lagi. Haleluya. Ayo kita siapkan, kita bersekutu dengan tubuh dan darah. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi. Lagi katakan segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi. Mari angkat roti sambil bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau contoh teladan kami yang memiliki segalanya, rela mati buat kami. Engkau berkorban buat kami. Terima kasih buat bukti kasih-Mu buat kami. Buat setiap kami yang memakan tubuh-Mu, semuanya memperoleh kekuatan yang baru. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi ini adalah tubuh Tuhan kita, makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan anggur sambil bersyukur kepada Tuhan. Ingat kematian Tuhan. Ingat apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib buat kita. Kalau engkau dalam kesesakan, ingatkan dirimu, Yesus sudah tanggung semuanya. Kelemahan kita,
kutuk apapun sudah Dia tanggung, supaya kita memperoleh kemerdekaan. Berkat-berkat surga buat kita, kemakmuran buat kita semuanya nikmati. Bapak terima kasih, saat kami meminum darah-Mu, kesembuhan terjadi buat kami. Percayakah Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu sambil bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih buat kesembuhan, buat kekuatan. Terima di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapak terima kasih. Kami bawa korban syukur. Kami bawa pujian kami. Hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Engkau Tuhan kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Semua karena Tuhan, semua milik-Mu ya Tuhan, semua kepunyaan-Mu ya Tuhan. Oh terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkaulah Tuhan. Engkau Raja. Engkaulah Raja. Yes. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Yes Lord.
Engkaulah Raja. Yesusku, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Lagi katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan. Haleluya. Engkaulah Raja, Yesus, berdaulat atas hidupku, ku berserah, berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Lagi katakan, berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya. Sebelum saya doa berkat, saya hanya beri pengumuman ini bahwa hari Senin besok kita akan memulai renovasi ruang tin kita. Terima kasih buat taburan jemaat di sini. Saya beri apresiasi semuanya. Luar biasa ya. Langsung sergap ya. Saya percaya semua kebutuhan akan Tuhan cukupkan semuanya. Kami tahu Tuhan tahu membalas semua taburan Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Doakan terus ya, doakan terus. Kita renov bukan untuk kemegahan kita, tapi memang karena kebutuhan generasi kita. Ya, haleluya. Ya, mari angkat kedua tangan kita. Tuhan, terima kasih. Saat ini bukakan surgamu, berkati seluruh umatmu Tuhan. Kami perlu berkat Tuhan, menyertai seluruh kehidupan umatmu. Untuk hari-hari ke depan yang mereka akan lalui. Tuhan berkati rumah tangga demi rumah tangga. Terus karuniakan kerukunan di tengah-tengah mereka. Sebab Engkau sudah berjanji, Engkau akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Diberkati semua usaha pekerjaan, bisnis yang umatmu kerjakan. Diberkati dari kelimpahan-Mu ya Tuhan. Dan berikan berkat hikmat-Mu untuk mengelola semua kepercayaan demi kepercayaan yang akan Tuhan terus limpahkan bagi umat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kiranya berkat bangsa-bangsa dilimpahkan atas umat-Mu. Demi nama Yesus, berkati kesehatan umat-Mu. Berkati dengan sukacita, berkati dengan damai sejahtera, berkati dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, melepaskan berkat ini bagi seluruh umat-Mu. Saudara yang percaya sudah terima berkatnya dan siap jadi berkat. Sama-sama katakan amin. 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 Happy Sunday. Tuhan memberkati semuanya.